bukan tidak ada dikatakan lagi tilang di tempat, tetap ada terhadap sesuai petunjuk Pak Dirlantas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menimbulkan kerawanan baik terhadap orang tersebut maupun terhadap orang lain. Ya, yang kerawanan terhadap orang lain itu bisa kita lakukan penilangan di tempat. Selamat siang para pemirsa sekalian, jumpa kembali dengan saya AKP Heni dalam acara Polo Palo, podcast Lo Polda Gorontalo, podcastnya Polda Gorontalo. Baik para pemirsa, kali ini saya berkunjung ke kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo terkait dengan dilaksanakannya Operasi Keselamatan Otana 2023 yang saat ini sementara berlangsung, dan kemarin pada hari Selasa telah dilaksanakan gelar pasukan ya untuk dimulainya pelaksanaan operasi tersebut secara serentak. Pada pagi hari ini pemirsa, kami akan berbincang-bincang dengan Kabag Binop Ditlantas Polda Gorontalo yang terhormat Bapak Kompol Abdurrahman Ismail SMA. Selamat siang Pak Abdurrahman. Beliau adalah Kabag Binop di Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo yang saat ini kami akan mencoba mewawancarai beliau terkait dengan Operasi Keselamatan Otana 2023. Baik, untuk menyingkat waktu, Pak Rahman, terkait dengan kegiatan operasi keselamatan ini Pak, sebetulnya maksud dan tujuan dilaksanakannya operasi keselamatan ini apa Pak sebetulnya? Ya. Barangkali bincang-bincang kita pada siang hari ini supaya memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, supaya masyarakat betul-betul mengetahui dan nantinya bisa mentaati apa yang menjadi peraturan lalu lintas yang sehari-hari mereka lakukan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Heni. Tujuan dilaksanakannya operasi keselamatan Otana tahun 2023 ini, ya, ini sudah merupakan kalender operasi bidang lalu lintas yang sudah kami terima petunjuk dari Korlantas Polri. Ya. Dalam tahun 2023 ini akan ada beberapa operasi yang akan dilaksanakan. Untuk operasi keselamatan ini kebetulan dilaksanakan di bulan Februari. Adapun tujuan dari pelaksanaan operasi ini yaitu untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Ya. Selain itu juga ada tujuan yang kita ingin capai, bahwa kita bisa menekan angka fatalitas korban laka lantas, dan begitu pun juga dengan kasus-kasus pelanggaran lalu lintas Pak. Jadi itu tujuan dari kita melaksanakan operasi ini. Ya. Kemudian ini operasi ini kemarin kan hari Selasa dilaksanakan gelar pasukan Pak di Polda. Tanggal berapa? Tanggal 7 ya? Tanggal 7. Nah, tanggal 7 itu serentak dimulainya pelaksanaan operasi tersebut. Ya. Nah, dalam operasi tersebut itu dilaksanakan berapa hari ke depan Pak? Kemudian melibatkan berapa personel nih dalam rangka operasi ini? Ya, terima kasih Pak Heni, bahwa operasi ini kita mulai kemarin, alhamdulillah kita sudah melaksanakan apel gelar pasukan. Dalam apel gelar pasukan ini menunjukkan kesiapan kita Polri pada khususnya dalam pelaksanaan operasi keselamatan ini. Ya, baik personil kita sudah gelar untuk Polda dan Polres jajaran itu total personil akan turun sekitar 287 personil dari Polda dan jajaran Polres. Polda dan Polres. Khususnya lalu lintas. Berserta dengan fungsi-fungsi lain yang mendukung kita. Kemudian ada juga dari
instansi-instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan operasi ini. Ya. Kalau boleh tahu Pak, instansi lain itu instansi mana selain dari pihak kepolisian sendiri? Ya, saya sampaikan kembali bahwa kita didukung oleh instansi terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, yang ada kaitannya dalam operasi ini. Gitu. Jadi sesuai dengan operasi kita yang akan dilaksanakan selama 2 minggu, terhitung mulai dari tanggal 7 Februari sampai dengan tanggal 20 Februari. Di mana operasi keselamatan ini bertujuan kita akan memasuki bulan Idul Fitri, bulan suci Ramadan. Idul Fitri. Kedepan ini akan ada operasi ketupat menjelang Idul Fitri. Untuk itu kita melaksanakan operasi ini sebagai cipta kondisi menjelang Idul Fitri. Pas. Kemudian banyak juga ini Pak Rahman, ini masyarakat itu belum begitu paham kalau saya mendengar dari pembicaraan dari masyarakat di luar, kalau misalnya operasi ketupat, baru kemudian operasi yang operasi lalu lintas keselamatan, operasi patuh, operasi patuh, dan operasi zebra. Nah, itu masyarakat tidak asing lagi Pak. Tapi kalau operasi keselamatan ini banyak masyarakat yang belum tahu ada operasi keselamatan. Lah ini sasarannya ini apa sebenarnya Pak? Operasi keselamatan ini. Terima kasih. Untuk sasaran dalam operasi keselamatan ini kita fokus pada segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan maupun gangguan nyata yang berpotensi menimbulkan kerawanan kemacetan, pelanggaran maupun kerawanan laka lantas. Itu yang menjadi baik pada saat sebelum operasi, saat pelaksanaan operasi maupun pasca pelaksanaan operasi keselamatan. Jadi itu yang menjadi sasaran kita dalam operasi ini. Kemudian Pak Rahmat, untuk di Gorontalo sendiri, di daerah Gorontalo ini operasi keselamatan, tentunya kita dalam melakukan operasi, melakukan kegiatan itu tentunya kita mempunyai target mempunyai target tertentu. Misalnya kalau saat ini ada operasi keselamatan Otanani, kemudian tentunya dari pihak Polri sendiri pada leading sektornya dalam hal ini adalah lalu lintas tentunya mempunyai target. Apa kira-kira targetnya itu dilaksanakan operasi ini, operasi keselamatan ini? Target yang merupakan target operasi ini tentunya kita ada ditentukan bahwa secara garis besar target operasi kita itu terhadap orang, benda atau barang maupun kegiatan masyarakat. Jadi dalam pelaksanaan operasi ini kita mengedepankan kegiatan preemptif maupun preventif. Dalam sesuai dengan tujuan target yang kita tentukan dalam operasi ini, baik itu orangnya, masyarakat kita, kemudian barang atau benda yang menjadi objek kita dalam lalu lintas, kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat yang sementara berjalan. Itu yang kita menjadi target dari operasi kita. Gitu. Kemudian Pak Rahman, dalam kegiatan operasi tentunya apalagi menyangkut masalah lalu lintas di jalan raya, tentunya dalam pelaksanaan kegiatan ini banyak petugas pastinya nanti di lapangan menemukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, kira-kira nanti apabila petugas menemukan pelanggaran kasat mata, kelihatan memang betul-betul melakukan pelanggaran, apa kira-kira yang tindakan apa yang dilakukan oleh anggota Polri melihat atau menemukan pelanggar lalu lintas di jalan? Ya, kendati sekarang masyarakat tahu dan sudah didengung-dengungkan bahwasanya penindakan
yang dilakukan oleh lalu lintas adalah penindakan secara elektronik, seperti yang kita sudah memasang etle di perlimaan di Telaga situ, ya kan. Jadi pelanggaran bisa dilihat dari situ. Tapi kalau pelanggaran yang kasat mata yang ditemukan, apalagi di saat operasi keselamatan ini, apa yang kira-kira petugas lakukan kepada si pelanggar ini? Ya. Silakan, Pak. Ya, makasih. Perlu saya jelaskan dulu bahwa dalam pelaksanaan operasi ini kita ada 4 satgas yang di surat perintahkan. Yang itu pertama satgas preemptif. Preemptif ini memetakan atau memapping di mana lokasi-lokasi yang menjadi terjadinya kerawanan pelanggaran, kemacetan maupun kerawanan laka. Itu kita mapping dulu. Itu tugas dari satgas preemptif. Kemudian ada satu lagi satgas preventif, itu yang melakukan binluh kepada masyarakat, penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Itu mereka melakukan di lapangan dengan cara baliho-baliho kita sudah pasang, spanduk sudah kita pasang mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Kemudian petugas kita di lapangan juga membagikan leaflet untuk stiker-stiker kepada pengguna kendara untuk dibagikan supaya menjelaskan mengenai pentingnya berlalu lintas. Kemudian satu lagi satgas Gakum yang seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa dalam operasi ini cara bertindaknya dalam satgas Gakum ini ada dikatakan tilang etle yang secara etle Electronic Traffic Law Enforcement itu yang stasioner yang sudah ada di perbatasan Kabupaten Gorontalo dengan Kota Gorontalo, itu yang kita sudah punya saat ini. Kemudian ada juga yang etle mobile yang jadi personel-personel kita yang menemukan pelanggaran didokumentasikan pelanggarannya. Nah, jadi data itu masuk di. Jadi kameranya itu bagaimana itu? Kalau di mobil atau di motor bagaimana? Itu ada ke masing-masing ada yang di masing-masing personel kita. Oh gitu, Pak. Jadi selain yang statis sudah ada, kemudian ada juga yang mobile dan diperkuat lagi dengan tidak dilakukannya penilangan di tempat. Personel kita ketika menemukan pelanggaran-pelanggaran yang seperti yang disampaikan tadi kasat mata yang dilakukan oleh masyarakat, itu memberikan teguran-teguran secara tertulis, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi melihat situasional di lapangan, tapi kita sekarang ini sudah lebih banyak menggunakan secara tertulis untuk didatakan sebagai data buat kami berapa banyak teguran yang kami berikan kepada masyarakat. Harapannya mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang dilakukan semua ini, meskipun tidak kurangnya dilakukan penilangan secara di tempat, tetap masyarakat bisa disiplin dalam berlalu lintas. Kemudian Pak, kira-kira harapan Bapak ya selaku Kabag Binop ini, seperti kita ketahui bersama bahwa di Gorontalo ini masuknya kendaraan di wilayah Gorontalo ini setiap bulan, setiap tahun makin bertambah. Kendati infrastruktur jalan kita yang ada di Gorontalo ini sedikit sekali mengalami perubahan. Tentunya ini menambah personil lalu lintas kita untuk selalu berinovasi, melakukan rekayasa lalu lintas, melakukan pengaturan-pengaturan supaya tidak terjadi kemacetan di jalan-jalan raya itu. Kemudian dengan adanya hal tersebut, ya tentunya yang saat ini di Lantas Polda Gorontalo lakukan dengan fenomena yang terjadi yang tidak bisa dipungkiri lagi untuk di wilayah Gorontalo ini, kira-kira kedepannya apa Pak itu? Untuk mengantisipasi itu supaya meminimalisir terjadinya kemacetan, karena kalau sudah kemacetan ya kemungkinan yang terjadi seperti laka lantas pelanggaran itu pasti juga akan mengikuti.
Bagaimana kalau dari lalu lintas sendiri, Bapak selaku Kabag Binob? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Kami di Direktur Lalu Lintas beserta Polres jajaran, sesuai juga dengan petunjuk Bapak Dirlantas, Bapak Dirlantas, setiap pagi itu melakukan strong point, pagi dan sore hari. Anggota kita berada di titik-titik di mana yang menjadi rawan ya, kemacetan, ya, itu. 3 hal tadi, rawan macet, rawan langgar, rawan laka. Anggota kita mengisi. Dan di mana juga tempat-tempat yang kira-kira kehadiran polisi lalu lintas di situ membantu masyarakat, ya. Kalau kaitannya kemacetan bisa mengurai kemacetan atau hal-hal yang lain. Itu sudah kami laksanakan di Lantas dan Polres jajaran dengan personil yang ada. Kita tidak bisa menggunakan bahasa kurang personil, tidak bisa. Bagaimana kita memanage personil kita dengan pekerjaan yang harus kita laksanakan. Ya, jadi alhamdulillah saat ini berjalan baik. Kaitannya masalah infrastruktur kita dengan jumlah kendaraan yang sudah setiap hari bertambah, tentunya ini tidak bisa menjadi pekerjaan Polri saja atau dalam khususnya Direktorat Lalu Lintas. Tentunya ada instansi terkait yang juga bisa duduk bersama untuk, kalau saya lihat belum terlambat kita Gorontalo untuk menata semua itu. Ya. Jadi Gorontalo belum terlambat untuk menata semua itu, masih boleh kita melakukan penataan seiring dengan bertambahnya volume lalu lintas di jalan, ya, volume kendaraan atau lalu lintas di jalan. Untuk bisa kita lihat kondisi sekarang, kalau memasuki kota Gorontalo, jalan Andalas juga sudah lebar. Kemudian masih ada infrastruktur lain yang sudah diperbaiki. Begitu juga dan kabupaten kota yang lain juga, jalan juga ditingkatkan. Itu yang saya katakan tadi, bahwa ini menjadi kerjaan kita semua dalam bisa menata lalu lintas ini. Untuk menuju Kamtipcar Lantas, Pak, di wilayah Provinsi Gorontalo. Baik. Kemudian yang terakhir ini, barangkali ini closing statement dari Pak Rahman. Harapan Pak Rahman selaku Kabag Binob di Lantas Polda Gorontalo ini, yang kesehariannya berkecimpung di masalah perlalu lintasan. Ya, tentunya apa harapan Direktorat Lalu Lintas ini, Polri, Direktorat Lalu Lintas ini kepada masyarakat pengguna jalan, ya, masyarakat pengguna jalan, karena dengan adanya diberlakukannya tilang elektronik, jangan nanti menjadi masyarakat lebih banyak melanggar daripada melakukan hal-hal yang semestinya harus dilakukan dalam hal tertib berlalu lintas. Ya. Jangan hanya nanti di perlimaan Telaga Kuta itu nanti pakai helm, pasang sabuk pengaman, kemudian di tempat-tempat lain mereka seenaknya saja. Kira-kira lewat kesempatan ini barangkali dari Pak Rahman menghimbau atau harapan Pak Rahman kepada masyarakat supaya tetap selalu tertib berlalu lintas di jalan raya. Ya. Silakan. Ya, terima kasih. Sekarang sistem kita sudah berjalan karena etle yang kita miliki ini sekarang sudah berjalan. Pelanggar-pelanggar lalu lintas juga sudah tercapture oleh etle kita. Mereka juga sudah banyak yang datang untuk mengkonfirmasi mengenai pelanggaran yang mereka lakukan. Tentunya ini merupakan upaya-upaya kita semua. Adanya hadirnya etle juga ini kan merupakan harapan dari masyarakat, ya. Tuntutan dari masyarakat tuntutan dari masyarakat kita sebagai anggota Polri khususnya lalu lintas menjawab tuntutan masyarakat tersebut dengan kaitannya IT kita yang ditingkatkan. Harapannya tentunya dengan upaya-upaya yang kita lakukan, baik
strong point yang anggota lakukan, baik pagi dan sore. Ya. Kemudian apakah itu bukan tidak ada dikatakan lagi tilang di tempat, tetap ada terhadap sesuai petunjuk Pak Dirlantas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menimbulkan kerawanan baik terhadap orang tersebut maupun terhadap orang lain. Ya, yang kerawanan terhadap orang lain itu bisa kita lakukan penilangan di tempat. Kemudian diperkuat lagi dengan adanya etle. Nah, ini tujuannya semua tentunya agar bisa terciptanya keamanan, keselamatan, dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Itu. Supaya semuanya bisa berjalan lancar dan lalu lintas selalu tertib, masyarakat mematuhi apa yang menjadi ketentuan yang sudah diatur. Begitu, tentunya Pak? Masyarakat kita juga harus mulai dari diri sendiri bahwa ketika juga kita tertib berlalu lintas, insya Allah akan berefek sendiri pada masyarakat tersebut bahwa ketika semua bisa ada kesadaran atas disiplin lalu lintas, akan aktivitas yang mereka laksanakan bisa berjalan dengan lancar. Ketika semua bisa tertib. Oh gitu Pak. Oke. Baik, terima kasih. Demikianlah pemirsa sedikit bincang-bincang kami dengan Pak Kompol Abdurrahman Ismail, Kabak Binob Ditlantas Polda Gorontalo. Para pemirsa sekalian, lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan manusia dan segala aktivitas kemanusiaannya. Untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang ketika kehidupan manusia mengalami perubahan sosial yang begitu cepat, maka lalu lintas sebagai refleksi budaya dan refleksi tingkat modernisasi akan mengikutinya. Demikianlah sekali lagi pemirsa, bincang-bincang saya dengan Pak Kompol Abdurrahman Ismail terkait masalah operasi keselamatan Otana 2023. Semoga bincang-bincang kami ada manfaatnya bagi masyarakat, bisa dipahami dan bisa dimengerti masalah perlalu lintasan di jalan raya. Demikian pemirsa, saya akhiri perbincangan kami. Di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali dengan topik dan tema yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam presisi. Salam presisi.